Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan dari UT Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini sudah diberikan 3 soal yang harus dikerjakan yang mengacu pada tabel soal nomor 1. Nah, dari tabel soal nomor 1 saya sudah masukkan ke dalam aplikasi R. Di sini ada data kecepatan dan juga data jarak. Pada soal nomor 1 kita akan mencari rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh, dan standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Nah, kita kerjakan nomor 1 bagian A. Nah, di sini terlihat untuk rata-rata kecepatan mobil adalah 15,5. Rata-rata di jarak yang ditempuh adalah 42,28. Untuk standar deviasi dari jarak adalah 24,76505. Nah, untuk soal nomor 1 sudah didapat. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 yang mengacu pada tabel nomor 1. Kita akan membuat grafik scatter plot dan histogram, juga menjelaskan interpretasi dari scatter plotnya dan interpretasi dari histogram. Nah, kita akan kerjakan bagian A. Kita akan membuat scatter plot. Nah, dari grafik ini menunjukkan titik-titik dari kiri ke bawah, ke kanan atas. Semakin tinggi sebuah kecepatan, semakin tinggi kecepatan, maka jarak yang ditempuh untuk berhenti akan semakin jauh. Di sini juga terlihat ada hubungan positif antara kecepatan mobil dan jarak pengereman. Artinya semakin cepat sebuah kendaraan melaju, maka jarak yang dibutuhkan untuk benar-benar berhenti akan semakin jauh. Nah, pada kecepatan menengah seperti jarak antara 10 sampai 20 km, terlihat waktu yang dibutuhkan untuk berhenti dari proses pengeriman menunjukkan faktor yang berbeda, di mana pada kecepatan rendah 4 sampai 10 km per jam menunjukkan waktu atau jarak yang dibutuhkan untuk berhenti cenderung masih sama. Secara umum dari grafik ini menunjukkan bahwa kecepatan merupakan indikator utama menentukan seberapa jauh mobil itu akan berhenti setelah proses pengereman. Nah, berikutnya saya akan mengerjakan untuk histogram. Kita sudah mendapatkan grafik dari histogram, di mana sumbu X merupakan kecepatan dan sumbu Y-nya adalah frekuensi. Dari grafik ini terlihat untuk frekuensi tertinggi itu ada pada kecepatan antara 13 sampai dengan 17 atau 18 km per jam. Dengan frekuensi terendah itu terjadi pada kecepatan 4 km per jam dan juga antara 21 atau 25 km per jam. Histogram juga menunjukkan data kecepatan mobil tidak simetris sempurna. Data ini juga membantu kita untuk melihat distribusi kecepatan sebenarnya cenderung merata antara rentang 8 sampai 22 km per jam. Namun terlihat sedikit ada lonjakan pada kecepatan 13, 14, dan 17, di mana pada masing-masing punya 4 atau 5 pengamatan. Nah, secara keseluruhan data histogram ini memberikan gambaran bahwa data kecepatan bervariasi cukup baik.
Pada grafik histogram ini memberikan gambaran bahwa data kecepatan bervariasi cukup baik, sehingga analisis hubungan dengan jarak pengereman dapat dilakukan dengan berbagai tingkat kecepatan. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3. Nah, di sini tidak ada kaitannya dengan tabel nomor 1. Kita akan mencari koefisien keragaman nilai ujian matematika dan bahasa Inggris. Rata-rata nilai matematika adalah 75. Standar deviasinya adalah pada soal nomor 3 ini kita akan mencari koefisien dari matematika. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata nilai kelas adalah 75 dan standar deviasi adalah 10. Maka koefisiennya adalah dari sini terlihat nilai koefisien dari matematika adalah 13,33. Nah, sekarang kita akan mencari koefisien dari bahasa Inggris. Untuk nilai koefisien mata pelajaran bahasa Inggris adalah 11,42857. Nah, di sini untuk 3 soal sudah saya kerjakan dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.